warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya gak bikin konten sama Coki Muslim. Sudah lama sekali, meskipun kita aktif jalan-jalan untuk ngobrolin tentang banyak hal di berbagai kota. Nah, saatnya sekarang bikin konten, tapi kita bikinnya di rumah dan tetap pakai masker. Cuman karena ngomong, kita buka dulu. Tetap jaga jarak juga. Sebenarnya saya dari dulu bukan cuman jaga jarak secara fisik. secara keimanan harus selalu jaga jarak juga dengan mereka. Itu yang lebih penting ya. Itu yang lebih penting. Jaga jarak iman ya. Kalau terpengaruh bahaya. Nggak, jadi kita hari ini mau ngobrolin tentang corona. Jadi kita akan ngobrolin apa saja yang dari sepanjang mungkin 2 minggu nih ya. Udah 2 minggu kita terpapar corona sejak awal di Depok. Banyak hal di masyarakat yang jadi pertanyaan, jadi kebingungan, khususnya kaitannya dengan agama. Nah, kita akan obrolin hari ini. Lim, ada beberapa pertanyaan sih. ada beberapa pertanyaan yang itu mungkin mewakili pertanyaan masyarakat selama 2 minggu ini. Dan kaitannya pasti dengan agama. Karena kaitannya sama agama, biar yang beragama yang nanya. Kenapa pakai sayap malaikat? Sudah menunjukkan biar beda. Ini kan positioning saat ini mah kita yang bisa menyelamatkan kan adalah selain vaksin adalah agama. Itu juga bisa menyelamatkan. Kan sekarang nih musim wabah ya, wabah corona. Sorry, kita bawa bahas yang masjid apa tata cara beribadah. Ini dulu, jangan takut corona. Oh ya. Propaganda itu. Ya, sekarang ini lagi musim corona, tapi orang-orang yang beragama ini saya nggak semua ya. Beberapa tuh kayak menggembor-gemborkan jangan takut pada corona, takutlah pada Allah. Iya. Nah, itu gimana begitu? Ya bener sih, jangan takut corona, takutlah pada Allah. Tapi kan corona juga berbahaya. Iya. Gitu. Itu gimana menurut sampai begitu? Iya, gini kan, kita sebenarnya udah banyak menerima jawaban bahwa ya kalau Anda gak takut corona, konsisten dong, jangan takut juga sama harimau gitu. Jangan takut juga sama gempa bumi. Kereta api, jangan takut juga ya. Iya, gunung meletus. Jangan takut juga sama kemiskinan di Madura misalnya. Sekalian aja gitu, gak usah kerjakan itu umumnya. Tapi gue mau jawab dalam perspektif yang lebih serius, dalam artian gini, orang itu munculnya pernyataan itu menunjukkan ada pemahaman tentang keimanan yang masih dasar tapi belum selesai gitu. Jadi seolah-olah kalau takut ke Allah berarti tidak boleh takut kepada yang lainnya. Benar bahwa kita harus takut kepada Allah. Itu benar. Dan takut kepada Allah itu menjadi sangat penting karena gini, takut kepada Allah itu satu-satunya ketakutan yang menyebabkan semakin kita takut, semakin kita mendekat kepada Allah. Gini, kalau gue takut sama debt collector, maka saya akan menjauh. Tapi kalau takut sama Allah, kita akan semakin dekat kepada Allah. Karena semua di bawah kekuasaannya Allah. Nggak bisa dapat perlindungan kecuali dari Allah itu sendiri. Nah, yang kedua, bukan berarti kalau takut kepada Allah nggak takut kepada yang lain. Karena segala sesuatu yang berada dalam hukum alam itu termasuk wabah, kemudian gravitasi, apapun yang menjadi hukum alam dalam sains itu juga adalah qada dan qadarnya Allah, ketetapannya Allah yang kita juga harus takut sebagai bagian dari keimanan kita. Jadi harus takut kepada seluruh bencana dan kemudian harus bersyukur kepada seluruh nikmat. Itu sudah bagian. Jadi kalau beriman kepada Allah, beriman juga kepada qada dan qadarnya, ketetapannya, yaitu diantaranya kepada penyakit kita harus takut sehingga harus waspada. Jadi kalau kita dan takut pada corona, bukan berarti kita menduakan ketakutan kita pada Allah, bukan ya? Bukan, karena gini, pertama Allah yang memerintahkan bahwa keimanan kita bukan hanya kepada Allah, termasuk juga segala ketetapannya, yaitu hukum alam ini yang dibahas di sains. Kemudian yang kedua, justru karena kita takut kepada Allah, kita juga takut kepada corona.
Karena Allah yang memerintahkan bagi kita untuk menjauhi segala mara bahaya. Kalau nggak takut justru kita menentang Allah, karena berarti bunuh diri. Karena bunuh diri itu kan sesuatu yang buruk sekali dalam Islam. Dan yang ketiga, justru karena kita takut corona, maka kita semakin mendekatkan diri kepada Allah akhirnya. Justru mempertebal keimanan kita gitu. Ini bagian dari upaya kita mempertebal keimanan kita. Karena dalam konteks takut corona ini, selain kita membuat semakin waspada, juga ada aspek lain, yaitu semakin kita dekat kepada Allah. Karena selain ikhtiar, kalau dalam Islam kan ada tawakal. Jadi, iya. Jadi saya lagi berserah diri apa? Nggak tahu. Jadi setelah kita usaha secara medis, kita serahkan kepada Allah. Karena Islam meyakini bahwa di atas segalanya ketetapan itu yang menentukan Allah gitu. Tapi dan harus usaha maksimal dulu. Iya, usaha harus maksimal dulu, baru kemudian. Ada pertanyaan dari Anda? Sudah pasti Anda banyak pertanyaan. Dari kata tawakal, berserah diri. Anda kan ikhtiarnya di perpustakaan kan. Orang-orang sains. Silakan, ada pertanyaan apa Anda? Pertanyaan yang pertama, Bib, ini penasaran. Saya penasaran. Dan kebetulan lagi berhadapan dengan orang yang tepat. Jadi saya bisa tanya. Kalau dia kan bukan orang yang tepat untuk bertanya masalah apapun, Anda bukan orang yang tepat. Pertanyaannya gini, Bib. Dengan adanya wabah ini, terlepas dari bagaimana wabah ini bisa terjadi, dengan adanya wabah ini kan banyak penyesuaian, Bib. Entah itu dalam kehidupan sosial atau dalam tata cara beragama, agama apapun. Iya. Tapi kita konteksnya lagi ngomong soal Islam. Nah, seandainya ini berlangsung untuk waktu yang cukup panjang, agama Islam sendiri tuh menaruh tempat untuk perubahan nggak ke depannya? Iya. Terutama sesuatu yang memang sudah berlangsung selama ribuan atau ratusan tahun mungkin. Itu kan mungkin kan buat seseorang tiba-tiba berubah kan tidak semuanya, mungkin bukan masalah doktrin ya, Bib. Iya. Tapi masalah kebiasaan kita. Betul. Saya juga nggak tahu. Tapi memang kalau di agama sendiri ada nggak pintu yang membuka terhadap perubahan untuk sesuatu yang lebih baik? Apakah agama se-statis itu? Maksudnya Apakah dia itu. Tanda kutip, saya tidak tahu bahasanya, apa tertutup untuk perubahan atau Maksudnya bisa fleksibel atau tidak dinamis ya? Maksudnya apakah agama tidak dinamis gitu ya? Iya. Silakan. Sebenarnya gini, kesadaran akan wabah, akan bencana ekologis, itu sejak awal di agama itu sudah ada peranatanya. Tapi itu yang kita sayangkan, entah kenapa isu-isu wabah, isu-isu ekologis, isu-isu kebersihan itu nggak menjadi isu yang penting atau utama dalam kehidupan beragama, bukan dalam agamanya, tapi dalam umat beragamanya. Nggak naik. Padahal wabah itu, pertama, di zaman Nabi sudah pernah ada wabah dan ada beberapa hadis. Bahkan lockdown itu sudah ada hadisnya. Hadis lockdown. Iya. Lockdown. semuanya kan dulu mah pakai nggak semua. Maksudnya hadis untuk mengurung diri jangan kemana-mana itu ada? Iya. Jadi ada hadis dari riwayat Imam Ahmad. Jadi beliau katakan, Nabi katakan tuh, kalau terjadi wabah maka kamu di dalam rumah saja. Siapa yang di dalam rumah menyelamatkan diri dari wabah itu dan menyelamatkan diri tidak menjadi penyebar wabah itu dan tetap berserah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang mati syahid. Di hadis lain Nabi katakan, kalau ada wabah di satu kota, yang di kota itu jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu kan lockdown gitu sebenarnya. Sistem yang kemudian sekarang dikenal dengan lockdown gitu. Lockdown, ya? Nah, sekarang yang dikenal dengan lockdown, ternyata itu efektif gitu. Artinya, tapi ini sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Di zaman Sayyidina Umar juga gitu. Sayyidina Umar mau masuk ke Syam, tapi karena ada wabah akhirnya mengurungkan diri, membatalkan diri. Kemudian disindir sama salah seorang sahabatnya. Kamu takut wabah gitu, kamu kan pemberani gitu. Kemudian kata, kamu menghindari takdir Allah. Kata Sayyidina Umar, ya saya lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain gitu. Karena itu kan bagian dari hukum alam. Jadi udah ada sudah 1400 ribuan tahun lalu. Tapi itu gak naik ke permukaan gitu. Isu ekologis, isu wabah Lihat gitu. Coki.
dalam agama kita berdua nih. Sudah diajarin. Zaman Umar, zaman Abu Bakar itu udah diajarin lockdown. Coba zaman Aristoteles, zaman Galileo, ada nggak Anda lockdown? Ha? Zaman Newton, itu kan yang Anda bangga-banggakan. Siapa lagi? Karl Marx. Sains ya. Anda nggak ngajarin lockdown? Atau jangan-jangan ilmuwan-ilmuwan itu yang nemuin virus ini? Yang Anda bangga-banggakan? Ya, cuman itu juga sih. Jadi sejak awal Islam memberikan perangkatnya. Oleh karena itu, kalau orang tuh berdebat soal saya mau ngotot sholat berjamaah atau sholat Jumat, padahal peranatannya sudah dibangun gitu. Ya, jangankan ada wabah gitu, ada hujan yang deras banget, sholat berjamaah aja boleh menjadi sebab untuk kita di rumah aja sholat jamaahnya. Berarti Bib, misalnya dalam konteks kita berbicara mengenai agama Islam, karena lo expert kan, atau lo paham. Misalnya di satu daerah tertentu ada bencana ekologi yang berkepanjangan, sehingga menuntut orang-orang di sekitar situ untuk beradaptasi dengan bencana ekologi tersebut, atau wabah atau apapun itu. Tidak apa-apa kalau kita melakukan segala sesuatu. Berubah ya berarti ya? Karena supaya jadi, bisa beradaptasi. Atau memang ada hal-hal tertentu yang... Iya, jadi kalau kita bahas banyak sekali poin-poin yang menurut Islam kalau terjadi wabah, maka diantaranya tadi lockdown, kemudian dan lain sebagainya. Jangan memonopoli. Juga jangan memonopoli bahan-bahan yang dibutuhkan, baik itu obat-obatan maupun makanan pokok gitu. Karena dalam kondisi normal saja dilarang monopoli dalam ini Islam. Juga jadi pertanyaan kita berdua, Bib. Sebelum lo lanjut, mohon maaf, gue potong dulu. Karena gini, Bib, pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang bahwa yang menimbun akan dipenjara. Tapi kayaknya orang Indonesia nggak takut. Ancamannya itu harus agama. Harus ada siksa dulu. Kecuali ente ngomong MUI, barang siapa menimbun masker, batu nisannya akan diganti sensei. Atau barang siapa menimbun apa tuh? Hand sanitizer ini. Barang siapa menimbun ini, ya kan? Ukurannya akan tenggelam detol. Mungkin harus ada unsur-unsur agamanya, orang Indonesia itu baru takut. Apakah gimana tuh hukumnya menimbun itu? Menimbun itu sebenarnya di mata agama apa hukumnya para penimbun? Karena ini jadi keresahan. Saya sampai sekarang belum dapat masker. Dapat kalau Anda mau bayar mahal, Bro. Berarti yang tadi Habib bilang bahwa ya memonopoli itu nggak boleh ya berarti. Iya, karena orientasi kita adalah bukan apa yang ada di sini. Di dunia itu hidup secukupnya saja. Perasaan cukup secara material itu justru salah satu ibadah dalam Islam gitu. Selebihnya kita investasikan untuk kehidupan kita setelah ini. Dan caranya artinya kalau mau memonopoli ya memonopoli pahala gitu. Kira-kira justru dengan dibagikan itu. Berarti kalau menimbun ya menimbun pahala ya. Kalau dari mata kacamata. Iya, artinya yang nanti saya nggak tahu mekanismenya di akhirat apa dihitung berapa banyak maskermu pun. Kita nggak tahu. Jadi bukan berapa banyak masker yang kamu timbun, tapi berapa banyak masker yang kamu bagikan secara gratis ya? Gitu. Bagus banget. Nah, pertanyaan lain, Bib. Tadi kan menarik lo ngomong mengenai Islam dengan bencana ekologi, Islam dengan bencana wabah, Islam dengan keadaan-keadaan tertentu. Berarti sebenarnya dari argumen lo atau dari penjelasan lo, lebih tepatnya dari penjelasan lo, Islam ini dan ilmu pengetahuan berjalan beriring-iringan dari penjelasan lo. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya standpoint agama Islam sendiri dengan sains itu bagaimana sih?